Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Topik yang menurut gue dari topik yang menarik menjadi topik yang membosankan ya. Pagi ini waktu Eropa gue membaca dari Jamie Jackson ini, sumbernya dari United Blog, menyebutkan kalau pagi ini ya, artinya hari Jumat pagi waktu Eropa, dikatakan ada kemungkinan masa depan Erik ten Hag akan ditentukan di hari Jumat ini, pagi tadi ya. Walaupun juga disebutkan belum jelas juga ya. Dan yang menarik setelahnya atau sekitar siang menuju sore hari, bagaimana dari Sky Sports ada sebuah interview dan di X atau Twitter juga Dharmesh Sheth, ini salah seorang pewarta, katakanlah demikian ya, dari Sky ini mengatakan kalau end season review atau review dari Manchester United ini akan memang memasuki atau sudah memasuki tahap akhir, di mana keputusan terkait dengan Erik ten Hag ini disebutkan kemungkinan akan baru pekan depan. Sebenarnya informasi ini sama seperti apa yang dikatakan oleh beberapa media pekan lalu, disebutkan akan pekan ini ya kan. Sekarang pekan ini sudah memasuki weekend, lalu disebutkan pekan depan. Ada ketidakpastian. Ini tentu saja membosankan, lama-lama membosankan ya menurut gue secara ringan amatiran pemberitaan seperti ini. Karena kita sebagai fans Manchester United tentu saja butuh kejelasan siapa yang akan memimpin Manchester United musim depan. Gue di sini bukan dalam hal ingin membahas apakah Erik ten Hag baiknya stay atau tidak, enggak, tapi keputusan itu loh. Ini kok semakin diulur-ulur ya. Dan kalau ditarik, bahkan hal ini kan sudah terjadi sekitar kayak 14 hari yang lalu atau 2 pekan yang lalu, di mana kan sehari sebelum final ada kabar bahwa Erik ten Hag sudah diputuskan akan dipecat ya kan, apapun hasil dari pertandingan Piala FA. Jadi sudah 15 hari praktis ya, spekulasi ini tuh bergulir terkait dengan masa depan dari Erik ten Hag. Sampai dengan saat ini belum ada kejelasan resmi. Ini jelas membosankan, ini juga mengesalkan, tapi di sisi lain gue menilai, kalau gue analisa secara ringan amatiran, ini sebenarnya ada apa gitu? Apa jangan-jangan memang tidak ada ketidakpastian gitu loh? Ini hanya mungkin dalam tanda kutip hal yang dilebih-lebihkan saja oleh media ya. Review terkait dengan Erik ten Hag, apakah akan dipecat ataukah diteruskan, mungkin selama ini mungkin tidak pernah ada hal tersebut. Bisa jadi gue bisa jadi salah sekali lagi, tapi gue jadi berpikir seperti itu loh. Kenapa? Karena praktis 14 hari atau 15 hari ini kan waktu yang cukup lebar, waktu yang cukup lama untuk menentukan sikap terkait dengan masa depan pelatih gitu loh. Apalagi disebutkan bahwa sebelum final sebenarnya sudah diputuskan. Gue juga mengaca ke klub-klub lain, misalnya seperti kayak Chelsea. Ketika mereka melakukan pergantian ini juga praktis cukup cepat ya, dari Pochettino ke Enzo Maresca. Lalu kalau melihat klub di Eropa misalnya yang lain, Ajax Amsterdam pun juga demikian. Ada ketidakpastian, tapi mereka akhirnya sudah memutuskan siapa pelatih untuk musim depan. Bayern Munchen pun juga seperti itu. Dan banyak tim lainnya. Dan menurut gue seakan-akan kesannya ini Manchester United lambat. Dan ketika mereka lambat dalam membuat keputusan terkait dengan masa depan Erik ten Hag, menurut gue ini ada banyak komponen yang bisa jadi sangat beresiko di paling tidak perjalanan Manchester United musim depan. Dan ini dimulai dari persiapan yang bisa jadi terlambat, dan ini bisa ada domino efek gitu ya, jatuh, dan akhirnya mereka akan memiliki musim yang berantakan lagi musim depan. Karena tentu saja ada terkait dengan kebijakan transfer yang harus ditentukan dengan pelatih ya kan, siapa yang dilepas, siapa yang di keep, siapa yang diperpanjang kontraknya, pre-season akan seperti apa, sistem seperti apa yang akan mereka mainkan musim depan, dan lain-lain. Menurut gue banyak sekali hal yang akan dibahas dan ditentukan juga. Tapi sampai dengan saat ini belum ada
klarifikasi terkait dengan hal tersebut. Makanya gue berpikir apa jangan-jangan ini memang tidak pernah ada gitu. Sekali lagi gue bisa salah ya, karena di sisi lain juga kalau memecat Erik ten Hag dengan ada informasi dari Manchester Evening News kalau tidak salah yang menyebutkan sekarang situasinya Erik ten Hag ini kalau dipecat dengan dia meraih trofi dan juga membawa Manchester United ke Eropa musim depan, artinya ke Europa League, ini kompensasinya agak sedikit naik gitu ya. Dan ini tentu saja akan menyulitkan sisi finansial dari Manchester United itu sendiri. Dan faktor ini kan selalu gue katakan menjadi faktor besar juga yang menjadi dalam tanda kutip penghalang manajemen ketika memang ingin memecat Erik ten Hag. Di samping faktor pengganti dari Erik ten Hag yang banyak fans menyebutkan tidak ada yang meyakinkan, baik itu Pochettino, Graham Potter, De Zerbi, Thomas Frank, apalagi Gareth Southgate ya kan. Jadi ada banyak faktor, ada banyak mungkin alasan-alasan yang nampaknya memberatkan ketika memang akan memecat Erik ten Hag. Walaupun faktor lainnya, katakanlah seperti musim lalu, musim yang berantakan, posisinya tidak seharusnya Manchester United berada di posisi ke-8, permainan yang tidak jelas sepanjang musim lalu, banyak hal yang tidak memuaskan dari sisi fans yang tentu saja bermuara pada ganti saja Erik ten Hag. Jadi memang ada dua sikap, ada dua muara di sini ya. Namun demikian, balik lagi terkait dengan ketidakpastian informasi dari Erik ten Hag ini membuat gue, ya sekali lagi gue bisa salah, tapi gue melihat kok kayaknya jangan-jangan emang dia tidak akan kemana-mana musim depan karena terlalu simpang siur. Dan di sisi lain gue juga berpikir apa jangan-jangan memang media ini sebenarnya tidak tahu pasti ya ada apa di Manchester United terkait dengan keputusan untuk Erik ten Hag ini. Menurut gue seperti itu. Terlalu banyak ketidakpastian, terlalu banyak keambiguan lama-lama ini menjadi sesuatu yang mungkin menurut gue juga ambigu ya. Beda lah situasinya dengan memang klub yang memang menuju memutuskan kontrak dari pelatihnya. Biasanya mereka lebih jelas sikapnya ya, dan mereka tidak membuang waktu terkait dengan hal tersebut. Sementara di Manchester United ini ini menurut gue sudah 14 hari, dan dengan gue bikin video ini kan sebentar lagi Euro akan mulai, dimana ketika Euro mulai pemain-pemain konsentrasinya sudah ke tim nasionalnya masing-masing. Para pemain ini kan juga butuh kejelasan terkait dengan masa depannya, paling tidak sebelum mereka ini konsentrasi penuh ke negaranya masing-masing di Euro ataupun juga di Copa America. Sehingga menurut gua ya mereka pun juga menantikan masa depan dari pelatih dari Manchester United selanjutnya ini akan siapa. Dan ini pun juga terkait dengan pemain yang mungkin akan datang ke Manchester United yang akan diincar. Mereka juga butuh tahu siapa pelatihnya musim depan, konsep permainan seperti apa, proyeksinya di posisi mereka tuh akan seperti apa. Mereka belum tahu, dan sampai saat ini kalau memang betul masa depan dari Erik ten Hag ini nggak jelas ya mereka belum bisa dipastikan untuk datang ke Old Trafford. Dan sementara itu di sisi lain ini ya, sekaligus juga penutup, gue berpikir Ineos ini kan mereka sebuah organisasi, sebuah perusahaan yang punya pengalaman memiliki klub-klub olahraga, bukan hanya sepak bola. Artinya sepak bola juga ya kan, Lausanne, OGC Nice, mereka juga jadi co-owner tim F1, lalu juga balap sepeda mereka sukses. Artinya mereka punya pengetahuan, mereka punya pengalaman di bidang olahraga, bahkan di sepak bola pun juga demikian. Artinya gue yakin mereka pun juga mengetahui gitu ya apa yang fans khawatirkan. Artinya ketika memang ini tuh lambat, maka ada konsekuensi lain, pergerakan mungkin di bursa transfer yang tidak fleksibel karena waktu akan sempit, masa persiapan, dan lain-lain lah ya. Mungkin dari sisi finansial juga, kalau mereka memutuskan kontrak Erik ten Hag, bagaimana dari sisi finansial, mereka kan tahu hal tersebut gitu. Tapi kenapa kok mereka lambat? Gue tidak berpikir bahwa nomor satu ya, bahwa mereka ini seperti kayak Glazer, artinya selalu lambat mengambil keputusan. Enggak, gue yakin mereka ini kan juga ingin membuat impresi yang bagus kepada fans musim depan dengan segala visi, tujuan, target, goal juga yang mereka sudah sampaikan. Bahkan Sir Jim Ratcliffe ya kan, mereka tahu hal itu gitu. Dari situlah gue berpikir ya apakah memang tidak seperti itu yang terjadi. Artinya ya itu tadi seperti gue katakan ya, memang tidak pernah ada obrolan akan mengakhiri kontrak Erik ten Hag atau tidak gitu loh.
Ya Ineos juga berhitung sih menurut gua, kalau mereka terlalu dekat memutuskan siapa pelatihnya, bagaimana dengan masa depan pemain, banyak hal yang mereka ketahui, dan mereka intinya apa yang kita khawatirkan mereka pun juga tahu gitu. Dan mereka kan beda posisinya, kita ini sebagai fans, mereka sebagai owner, mereka punya kewajiban untuk membawa tim ini kan sukses, klub ini sukses, Manchester United paling tidak untuk musim depan lebih baik daripada musim ini. Sehingga gue berpikir ujung-ujungnya itu tadi, gue berpikir apa memang jangan-jangan tidak pernah ada hal untuk menghentikan Erik ten Hag di tengah jalan seperti ini. Tapi justru sebaliknya, apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag, bahwa ya memang musim depan masih akan dengan bersama Erik ten Hag di project yang akan dilakukan oleh Ineos. Mungkin demikian, gua nggak tahu, sekali lagi gua bisa salah ya, tentu saja masih 50-50 menurut gua. Tapi bagaimana menurut Sobat Football nanti dengan ketidakpastian ini? Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar terus rezekinya, dilindungi semuanya sekeluarga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari dari segala bahaya. Ya, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Jangan lupa like, jangan lupa sholat, jangan lupa subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.